Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika tentang bangun datar. Silakan bisa dibuka di buku halaman 102. Sebelumnya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut atau gambar berikut terdapat berbagai macam benda dengan bentuk yang berbeda-beda. Kita lihat ya, salah satunya ada lukisan yang berbentuk persegi atau segi empat. Ya kan, di atas. Lalu ada laptop dengan bentuk persegi panjang. Jika kita perhatikan lagi, coba diperbesar gambarnya. Nah, di situ ada jam yang berbentuk lingkaran dan ada salah satu benda dengan bentuk segi enam. Lalu jika kita perhatikan pada lukisan, jika kita perbesar, lukisannya ada yang berbentuk segitiga dan juga ada yang berbentuk trapesium. Di sekeliling kita pasti kita akan menemukan berbagai macam benda, dan setiap benda itu pasti mempunyai bentuk bangun datar. Seperti tadi ada segi empat atau persegi, ada yang segitiga, ada yang segi enam, ada juga yang lingkaran, dan juga ada yang persegi panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar tersebut. Silahkan disimak penjelasan berikutnya. Pada bab ini yang akan dipelajari antara lain bangun datar segi banyak, di mana ada dua, yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak yang tidak beraturan atau tak beraturan. Lalu kita akan mempelajari tentang keliling dan luas dari bangun datar. Di antaranya keliling dan luas persegi, keliling dan luas persegi panjang, dan keliling dan luas segitiga. Lalu di akhir kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis, yang mana garis sejajar, lalu ada garis yang berpotongan, dan ada garis yang berimpit. Bangun datar segi banyak adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 ruas garis atau lebih. Contoh, dari gambar tersebut terbentuk dari 5 ruas garis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ruas-ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi. Pada gambar tersebut mempunyai 5 sisi atau 5 ruas garis, yang dimana akan disebut dengan segi 5 karena gambar tersebut atau bangun tersebut mempunyai 5 sisi atau 5 ruas garis. Nama bangun atau nama bangun datar disesuaikan dengan banyaknya ruas garis atau sisi. Jika terdapat 3 sisi, maka dinamakan segitiga. Jika terdapat 6 sisi, dinamakan dengan segi 6. Jadi, tergantung dengan banyaknya sisi atau ruas garis. Hitunglah sisi bangun datar berikut. Yang pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai 6 sisi, maka disebut dengan segi 6. Yang kedua, ada 1, 2, 3. Punya 3 sisi, maka disebut dengan segitiga. Lalu yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4 sisi. Mempunyai 4 sisi disebut dengan segi 4. Lalu yang terakhir 1, 2, 3, 4 punyai 4 sisi juga, maka disebut juga dengan segi 4. Bangun datar segi banyak beraturan adalah
segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contoh, gambar pertama adalah segi 6 beraturan, yang kedua segi 5 beraturan, lalu ada persegi, dan yang terakhir segitiga sama sisi. Jika kita perhatikan, ada tanda seperti tanda sama dengan pada setiap sisinya. Tanda tersebut menunjukkan bahwa sisi pada bangun datar tersebut mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi semua sisinya sama panjang. Jadi, kenapa bangun-bangun tersebut atau bangun datar tersebut disebut dengan bangun datar segi banyak beraturan? Karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bangun datar segi banyak tak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Artinya, setiap sisi belum tentu mempunyai panjang yang sama dan sudutnya juga tidak tentu sama besar. Contoh, segitiga siku-siku. Pada bagian sisi yang miringnya mempunyai panjang yang berbeda dengan sisi yang tegaknya. Lalu, pada persegi panjang, pada sisi yang panjang tentu berbeda atau tidak sama panjang dengan sisi lebarnya. Lalu, pada bangun jajar genjang, sisi yang panjang tidak sama dengan sisi yang miringnya. Pada bangun trapesium, sisi panjang yang atas tidak sama dengan sisi panjang yang bawah. Lalu, contoh yang lain ada pada segitiga sembarang, segi 4 tak beraturan, segi 5 tak beraturan, dan segi 6 tak beraturan, yang gambarnya ada di buku halaman 105. Jadi, kenapa bangun datar di atas atau bangun datar tersebut tidak disebut dengan bangun datar segi banyak tak beraturan? Karena setiap sisinya belum tentu mempunyai panjang yang sama atau juga belum tentu mempunyai sudut yang sama besar. Demikian penjelasan untuk hari ini tentang bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tak beraturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.